Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu di mata kuliah keterampilan berbicara Bapak Muhammad Syarul Qadri, dan teman-temanku yang saya banggakan yang berkesempatan hadir untuk membantu saya membuat video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang insya Allah mulia di sisinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Di sini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan tentang kondisi kemanusiaan pada saat ini. Dengan Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya manusianya. Dengan saking banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia, namun setiap warga negara masih kurang akan kesadaran potensi dirinya yang ia miliki, sehingga terciptanyalah banyak pengangguran yang ada di Indonesia ini. Seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus membuat suatu inovasi baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dan mampu menampung semua sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Era 4.0 ini, banyak masyarakat yang tidak sadar akan kemampuan yang ia miliki, sehingga banyak terjadinya krisis kepercayaan, krisis semangat juang mereka untuk membuat Indonesia ini bergerak maju dan terus maju ke depannya. Sebenarnya apabila kita melihat sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada, kita seharusnya mampu dan tergerak untuk maju, tergerak untuk membuat suatu kreasi baru, kreasi anak bangsa yang benar-benar anak bangsa, dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya Indonesia itu bisa, dan itu semua dimulai dari diri kita sendiri saat ini. Kondisi diri kita saat ini itu sangat berpengaruh akan kelangsungan hidup bangsa maupun diri kita sendiri, yang dimana apabila kita terlalu terpacu kepada orang lain, kita tidak akan maju, tidak akan bergerak dan berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak akan mampu bergerak karena diri kita ini merasa kurang. Sebenarnya kita itu bisa, namun kita terlalu terpacu akan orang lain dan menyebabkan semangat kita itu turun. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi akan perekonomian yang ada pada Indonesia saat ini. Indonesia memang terlalu banyak potensi alam dan kondisi manusia yang ada, namun kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh setiap individu pada masyarakatnya itu perlu dikembangkan ke depannya agar menciptakan Indonesia yang tangguh dan tumbuh dengan setara dengan negara-negara lain. Dengan adanya krisis potensi kesadaran diri dari para masyarakat yang ada di Indonesia dikarenakan mereka melihat kepada orang lain tanpa melihat pada dirinya sendiri. Seharusnya kita sebagai mahasiswa bergerak paling depan untuk merubah perekonomian dan potensi yang ada bagi para generasi yang akan datang. Kita di sini belajar untuk membuat suatu kreativitas dan inovasi dan gagasan baru kepada para generasi yang akan datang untuk menunjukkan mereka bahwa jalan kita sebagai manusia tidak berhenti pada saat ini. Seharusnya kita itu mampu bergerak dan mampu memberikan contoh bagi masyarakat yang lain. Sangat penting dikembangkan di Indonesia ini suatu pendidikan yang mengajarkan kita, baik itu dari sekolah menengah maupun perguruan
perguruan tinggi yang mengasah keterampilan para generasi penerusnya agar Indonesia ini kedepannya memiliki rancangan yang luas untuk kemana arah tujuannya berkembang, agar pendidikan di Indonesia ini pun mampu dinaikkan setara dengan negara-negara lain. Kondisi fisik maupun potensi yang ada di setiap individu itu berbeda-beda. Namun kita terkadang melihat kondisi atau potensi yang ada di orang lain sehingga membuat diri kita ini terasa minder atau tidak yakin, tidak bisa seperti mereka. Padahal kita semua memiliki kesempatan yang sama. Kita memiliki potensi yang beda-beda dan jalur cerita yang berbeda. Dengan begitu seharusnya kita memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita semua untuk mampu menciptakan suatu negara yang berkembang baik dari potensi alam maupun potensi sumber daya manusia itu sendiri. Di sini saya mengajak teman-teman semua yang ada di sini maupun yang ada di luar untuk mencoba menggali potensi yang ada sebenarnya pada diri kita sendiri dan mengembangkannya, baik itu melalui karya tulis, tindakan, dan sebagainya. Karena kita ini hidup di zaman yang serba canggih, semua ada melalui teknologi ini. Seharusnya kita menggunakan itu sebagai wadah atau tempat kita untuk mengembangkan skill yang kita punya. Baik itu kita mulai dengan menulis apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan yang ada di Indonesia ini dan menyebarkannya ke masyarakat lain agar mereka mampu tersadar sebenarnya ini kekurangan yang dimiliki oleh Indonesia. Sebenarnya semua generasi dan semua manusia yang hidup di dunia ini memiliki kesempatan yang sama untuk berubah, memiliki kesempatan yang sama juga untuk mengembangkan ide yang mereka punya. Kita tidak seharusnya sama seperti orang lain yang lebih sukses, namun kita mampu menciptakan kesuksesan kita sendiri, baik itu kesuksesan versi diri kita sendiri dan kesuksesan menurut pandangan dari orang lain terhadap kita. Pesan saya kepada teman-teman semua sebagai salah satu masyarakat Indonesia juga, kalau kita ini harus menekuni apa yang kita sukai dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk agar kita mampu membedakan kita ini mau bergerak kemana, bergerak ke arah baik atau bergerak ke arah yang tidak baik. Kita ini adalah agent of change, agent of control, yang dimana kita ini adalah sumber atau awal untuk merubah negeri ini menjadi lebih baik ke depannya. Semoga dengan pendidikan yang kita tempuh bisa mengajarkan kita arti kehidupan yang sebenarnya dan arti bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terpenting adalah kita menggali potensi yang ada pada diri kita sendiri agar Indonesia ini tidak hanya kebanyakan sumber daya manusia namun tidak memiliki skill dan banyakkan pengangguran. Di sini kita memulai pergerakan baru untuk generasi kedepannya yang dimana Indonesia ini memiliki sumber daya yang sangat luas. Seharusnya kita memanfaatkan itu sebagai kreativitas kita, sebagai gagasan kita untuk mengembangkan dan menceritakan kepada negara lain bahwa Indonesia itu seperti ini. Mereka memiliki keberagaman yang sangat luas dan memiliki semangat juang yang tinggi. Nah, kita sebagai mahasiswa di sini seharusnya bisa menjadikan ini sebagai contoh untuk masyarakat luas bahwa dengan kita berpendidikan bahwa kita mampu merubah Indonesia ini seperti dunia pada umumnya, seperti negara lain pada umumnya. Seharusnya kita sebagai mahasiswa memiliki kontribusi yang paling tinggi dan bergerak paling depan untuk menciptakan negeri yang baik-baik saja. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman. Dari penyampaian saya tadi, apakah ada tanggapan? Soalnya saya membutuhkan tanggapan dan masukan-masukan dari teman-teman untuk bisa menjadikan saya sebagai perkembangan dan menggerak saya ke depannya agar lebih baik. Mungkin dari teman-teman ada yang menyampaikan suaranya. Baik, saya ingin menyampaikan tanggapan saya.
Untuk tanggapan saya sendiri dari penyampaiannya Baik Gina, mulai dari segi isi maupun cara penyampaian sudah sangat bagus dan dapat disampaikan dengan rileks sehingga isi pidatonya bisa cepat kita pahami. Cukup sekian. Untuk tanggapan saya sendiri ya, benar sekali yang dikatakan oleh saudari Ria. Cara penyampaiannya Baik Gina itu rileks dan dapat tersampaikan dengan baik kepada kami para audiens seperti itu. Tapi mungkin untuk penyampaiannya itu lebih dipelankan lagi gitu. Untuk cara penyampaiannya sama untuk body language-nya sudah bagus dan isinya juga sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Sekian dari Menurut saya. tanggapan saya, Baik Gina dapat mempersiapkan pidato dengan sangat matang, lengkap, sistematis, tidak ada yang terlupakan, dengan mudah menguasai topik pembicaraan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberikan saya masukan, saran, dan tanggapannya untuk dari penyampaian saya tadi, sehingga semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi saya untuk merubahnya menjadi lebih baik ke depannya. Dari tugas-tugas yang akan datang maupun dari pidato yang akan datang, saya bisa menyampaikan lebih baik daripada ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Maaf apabila salah-salah kata maupun pengucapan dari video saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya untuk menyelesaikan video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.